Kota Masohi. Bung Karno 63 tahun silam, tepatnya 3 November 1958, Bung Karno menjajakan kakinya untuk pertama kali di Pulau Seram, Provinsi Maluku. Kedatangan Bapak Proklamator itu untuk meresmikan Kota Masohi ditandai dengan peletakan batu pertama dan penanaman pohon beringin di dataran nama. Momen bersejarah ini menjadi titik awal sejarah perjalanan panjang kota yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, kabupaten pertama dan tertua di Maluku. Sejarah terbentuknya Kota Masohi sendiri berawal dari kunjungan Gubernur pertama Maluku, Johannes Latuharihari ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Gubernur Maluku tidak datang sendirian. Beliau membawa Abdullah Sulisa yang kemudian menjadi bupati pertama di Maluku Tengah dan Omai Rizal yang kemudian menjadi ketua DPRD gotong royong sementara. Kedatangan mereka bertiga bukan kunjungan biasa, tapi membawa proposal rencana pembangunan ibu kota Maluku Tengah yang akan dibangun di Pulau Seram. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Menteri Dalam Negeri saat itu, Mr. Soenario. Presiden menyambut positif ide dan gagasan Bapak Johannes Latuharihari. Action plan atau rencana aksi pun disiapkan. Lalu pada tanggal 16 Maret 1953, setelah bertemu Presiden Soekarno di Jakarta, Gubernur Maluku, Mr. Johannes Latuharihari menugaskan Bupati Abdullah Sulisa untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan pemerintah pusat itu. Saat itu, Abdullah Sulisa mengundang 8 KPS atau camat dan semua latupati raja-raja di Maluku Tengah untuk disampaikan maksud dan tujuan dibangunnya ibu kota kabupaten tersebut. Dalam pertemuan akbar ini, semua orang yang hadir saat itu menghendaki ibu kota berada di Pulau Seram karena merupakan pulau terbesar dan memiliki ikatan adat yang kuat sebagai asal muasal budaya Siwalima di Maluku. Akhirnya, pada tanggal 20 Januari 1954, melalui musyawarah adat para Latupati Maluku Tengah di Kota Ambon, diambillah sebuah keputusan bahwa kota Kabupaten Maluku Tengah berada di dataran Kupopoyoni di wilayah Petuanan Amahai, yaitu daerah Gunung Karai saat ini, dan satu lagi di dataran Eti di wilayah Seram bagian barat sebagai alternatif lain. Namun setelah dilakukan survei oleh tim dari Departemen Dalam Negeri bersama tim dari Kantor Gubernur Maluku pada tanggal 23 Maret 1954, ternyata daerah Kupopoyoni tidak memenuhi syarat untuk penempatan ibu kota karena tidak memiliki cadangan air yang cukup. Lalu Raja Negeri Amahai saat itu, Johan Halatu, dan Raja Negeri Haruru Demianus Matoke bersama Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru mengajukan dataran nama yang masih terletak dalam Petuanan Negeri Amahai sebagai pengganti Kupopoyoni. Usulan kedua raja tersebut juga didukung oleh raja-raja di Seram Selatan ketika itu, antara lain Raja Negeri Waraka Peter Ridolf Lolisa selaku Ketua Latupati dan anggota DPR, Raja Negeri Tamilou Muhammad Hussein Tumagola selaku Sekretaris Latupati dan anggota DPR, lalu Raja Negeri Sohoku Wilhelmus Tamaela, Raja Negeri Ruta Muhammad Nur Latarisa, Raja Negeri Makariki Welnan Watimena, juga Raja Elpa Putih Moses Laturiu, Raja Negeri Sepa Abdul Rauf Amahoru, serta raja-raja yang lain. Dan pada rapat besar di Kota Ambon itu, Lembaga Latupati Seram Selatan menyerahkan pernyataan dari pemerintah negeri Amahai yang ditandatangani Raja Johan Halatu dan Raja Negeri Haruru Demianus Matoke. Pernyataan untuk memberikan lahan seluas 600 hektar di Dusun Nama Petuanan Negeri Amahai maupun sebagian Petuanan Negeri Haruru itu sebagai calon ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Sementara itu, usulan Lembaga Latupati di Seram Selatan juga mendapatkan dukungan politik dari DPR Maluku Tengah yang dimotori oleh 2 anggota DPR, yaitu Peter Ridolf Lolisa yang juga Raja Negeri Waraka dan merupakan wakil rakyat dari Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan Raja Tamilou Muhammad Hussein Tumagola dari Partai Masyumi. Dengan begitu, hasil musyawarah para Latupati Maluku Tengah di Ambon itu berhasil menetapkan Dusun Nama di Petuanan Negeri Amahai dan Haruru sebagai calon ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, menyisikan dataran Eti di Seram bagian barat. Demikianlah sepenggal kisah tentang Kota Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Jika kemudian suka dengan konten kami, jangan lupa untuk terus mensupport kami dengan cara follow, like, komen, dan share video ini.